Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pedang darah rubah surgawi. Bagaimana pedang ini berakhir di tanganmu? Siapa kamu? Pria parubaya itu menatap pemuda berpakaian hitam dan bertanya dengan dingin. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum ketika mendengar ini. Dia menggumamkan sesuatu dan cahaya merah muncul di wajahnya dan mengalir ke bawah. Penampilannya kemudian berubah, dan dia menjelma menjadi pemuda kurus dengan rambut perak berkibar tertiup angin. Han Li terkejut. Orang ini tidak lain adalah Husan, yang dia temui di dunia debu. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, dia tidak tahu apakah pria itu bisa melihat sesuatu dari tekniknya. Junior ini adalah murid generasi ke-9 dari klan rubah surgawi, Liu Sanseng. Saya memberi hormat kepada senior. Husan dengan hormat berkata kepada pria parubaya berjubah hijau itu. Murid klan rubah surgawi, aku tidak menyangka akan melihat sesama anggota klan di sini. Jadi, pedang darah rubah surgawi diberikan kepadamu oleh orang itu. Ekspresi pria parubaya berjubah hijau itu melembut ketika dia melihat penampilan asli Husan dan mendengar kata-katanya, tetapi dia masih berbicara dengan dingin. Ya dan tidak, kata Husan dengan hormat. Saya tidak tertarik berdebat dengan Anda di sini. Karena Anda telah memilih untuk bergantung padanya, apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan membunuh Anda hanya karena Anda adalah sesama klan? Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melawan saya dengan pedang darah rubah surgawi? Mata pria parubaya berjubah hijau itu bersinar dengan niat membunuh saat dia berbicara. Bagaimana mungkin junior ini berani? Hukum ilusi senior telah mencapai kesempurnaan. Dengan kekuatan junior ini, bahkan jika aku memiliki 3 atau 5 pedang darah rubah surgawi lagi, aku masih bukan tandingan senior. Junior datang ke sini karena pergolakan baru-baru ini di dunia luar, dan klan saya telah terjebak di dalamnya. Oleh karena itu, saya datang untuk meminta senior keluar dari pengasingan dan membantu klan saya mengatasi bencana ini. Husan tidak mengungkapkan rasa takut, dan berbicara dengan nada yang tulus. Ketika saya pergi, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan lagi menyibukkan diri dengan masalah klan rubah surgawi. Karena kultivasi Anda tidak lemah dan Anda dapat dianggap sebagai bakat, saya tidak akan mempersulit Anda. Segera pergi, kata pria parubaya berjubah hijau itu dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Di kejauhan, Li Kema yang sedang bertarung sengit dengan wanita berpakaian hitam itu langsung berhenti menyerang. Naga angin yang berputar di sekelilingnya juga menghilang tanpa jejak. Hukum reinkarnasi memang luar biasa. Sayang waktunya tidak tepat hari ini. Aku tidak bisa memberikan segalanya. Ayo bertarung di lain hari. Li Kema menatap wanita berjubah hitam itu dengan tatapan membara dan mendesis panjang. Kemudian, cahaya putih melintas di sekitar tubuhnya, dan menghilang dengan deru. Saat berikutnya, ia muncul di samping pria parubaya berjubah hijau dengan kecepatan luar biasa. Melihat adegan ini, ekspresi Han Li tidak berubah, tapi hatinya sedikit tergerak lagi. Ketika wanita berpakaian hitam itu melihat Li Kema telah berhenti, dia tidak mengejarnya. Dengan ekspresi tenang, dia membentuk segel tangan dan melambai. Roda merah gelap di belakangnya berputar sebelum menghilang dengan gemuruh keras. Itu berubah menjadi lebih dari 100 benang kristal merah gelap yang menyatu ke dalam tubuhnya. Sosok wanita itu kabur dan menghilang tanpa jejak. Dia kemudian terbang ke sisi Husan. Pria parubaya berjubah hijau itu melirik wanita berjubah hitam itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mendarat di Li Kema dan hendak pergi. Senior, mungkinkah klan kita dalam masalah, dan kamu hanya akan berdiri saja dan tidak melakukan apa-apa? Husan bertanya dengan cemas sambil mengejarnya.
Saya sudah mengatakan bahwa klan rubah surgawi tidak ada hubungannya dengan saya. Anda dapat menemukan cara untuk menangani masalah Anda sendiri. Tubuh pria parubaya berjubah hijau itu menegang. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan dingin lalu mendesak Likima untuk maju. Husan sangat cemas, tapi dia sudah mengatakan semua yang dia bisa. Tidak ada cara lain untuk meyakinkan pria parubaya berjubah hijau itu. Tunggu. Pada saat itu, pedang darah rubah surgawi di tangan Husan berkelebat dengan cahaya berwarna merah darah. Sebuah sosok muncul. Itu adalah roh pedang Si King Ho. Itu kamu. Aku tidak percaya kau masih hidup. Pantas saja kekuatan pedang darah rubah surgawi tidak berkurang. Jadi Anda juga bergabung dengan orang itu. Ketika pria parubaya berjubah hijau melihat Si King Ho, ekspresinya menjadi lebih dingin. Bahkan ada ekspresi jijik di wajahnya, tapi dia tidak berhenti. Si King Ho memandang punggung pria parubaya berjubah hijau itu dan tiba-tiba berkata, "Tuan belum mati. Dia mungkin masih hidup." Pria parubaya berjubah hijau itu tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan kecepatan kilat. Dia menatap Si King Ho dan berkata, "Tuan masih hidup. Apakah yang Anda katakan itu benar?" "Tidak, itu tidak mungkin. Saya melihat guru mati dengan mata kepala sendiri. Tuan sangat kuat. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Saya khawatir apa yang Anda dan saya lihat bukanlah kebenaran. Saya baru saja menemukan beberapa petunjuk. Saya telah menyelidiki sepanjang jalan dan menemukan beberapa petunjuk. Kalau tidak, saya tidak akan tunduk padanya," kata Si King Ho dengan bangga. "Aku mengerti. Lalu mengapa kamu datang untuk menemukanku?" Pria parubaya berjubah hijau itu mengangguk pelan dan bertanya lagi setelah hening sejenak. Namun, di tengah kata-katanya, dia melirik Han Li dan wanita berjubah hitam itu dan tiba-tiba berhenti. "Iya, hal ini menyangkut apakah guru dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, kami datang untuk meminta bantuan Anda," kata Si King Ho. Sikap pria parubaya berjubah hijau itu berubah drastis. "Karena ini menyangkut Tuan, saya tidak akan menolak. Namun, saya dipenjara di sini. Token hidup saya masih di lantai 7. Saya tidak bisa pergi dengan Anda bahkan jika saya mau. Jangan khawatir. Sejak kita datang ke sini, kita sudah menyiapkan segalanya. Aku akan membantumu mendapatkan token hidupmu kembali." Wajah Si King Ho bersinar dan dia segera berjanji. "Kalau begitu aku serahkan padamu. Gerbang ruang angkasa ke lantai 6 tepat di depan kita. Aku tidak tahu siapa tahanan di lantai 6 itu. Namun, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat para tahanan. Kamu harus berhati-hati." Pria parubaya berjubah hijau itu mengangguk dan mengingatkan mereka. "Aku, Husan, utusan muda, dan rekan Han ada di sini. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Rekan Han, bukankah begitu?" Si King Ho tiba-tiba menoleh ke arah Han Li dan berkata sambil tersenyum. Han Li mengangkat alisnya saat mendengar ini. "Apa? Kamu rekan Han?" Husan menatap Han Li dengan heran. Wajah wanita berjubah hitam itu tenang. Sepertinya dia sudah mengetahui identitas Han Li. "Oh, apakah orang ini bersamamu?" Tampaknya klan rubah surgawi telah membuat beberapa kemajuan selama bertahun-tahun. Mereka berteman dengan banyak orang jenius. Pria parubaya berjubah hijau memandang Han Li dan wanita berjubah hitam itu dan berkata dengan tenang. "Orang-orang ini adalah teman Husan. Mereka tidak ada hubungannya dengan rubah tua yang keras kepala dari klan rubah surgawi," kata Si King Ho. Pemuda dan pria parubaya itu terkejut dan menatap Husan lagi. "Senior Si, rekan Husan, rekan Jiao-san, lama tidak bertemu." Han Li terbang ke depan dan menatap Si King Ho dan Husan. Akhirnya, matanya tertuju pada wanita berjubah hitam itu. "Hehe, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya dari kakak Han." Wanita berjubah hitam membuat isyarat tangan dan cahaya merah menyala di tubuhnya. Dia kembali ke penampilan aslinya. "Itu adalah Jiao-san.
Apakah kamu benar-benar rekan Han? Husan memandang Han Li dengan sedikit keraguan di matanya. Itu tidak mengherankan. Ketika mereka berpisah di dunia debu, Han Li hanya berada di puncak ranah Dewa Emas. Itu baru 1000 tahun dan dia telah menjadi puncak alam Dewa Tai. Sulit dipercaya. Kulihat kalian bertiga sudah mengetahui nama asliku. Saat itu, aku sedang diburu oleh pengadilan surgawi. Untuk menghindari masalah, aku tidak punya pilihan selain mengubah nama belakangku menjadi Li. Tolong jangan salahkan aku. Han Li tersenyum meminta maaf. Dia membuat tanda tangan dan lampu merah menyala di tubuhnya. Dia kembali ke penampilan aslinya. Kamu benar-benar rekan Han. Aku tidak menyangka kultivasimu meningkat begitu cepat. Tidak bisa dipercaya. Ketika dunia debu berubah, Anda dan si Chuang Kong dibawa pergi. Saya khawatir tentang Anda untuk waktu yang lama. Sekarang saya melihat Anda aman, saya lega. Omong-omong, bagaimana kabar saudara Si? Husan maju dengan gembira dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Saat itu adalah makhluk yang kuat dari alam iblis yang memanggil saudara Si dan aku kembali ke alam iblis. Saudara Si baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, saudara Husan. Han Li tersenyum. Itu bagus. Husan menghela nafas lega. Si King Ho mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, jika kamu ingin mengejar ketinggalan, tidak akan terlambat setelah kita meninggalkan menara waktu. Hal yang penting lebih dulu. Senior Si benar. Husan tampaknya sangat menghormati si King Ho dan segera berkata. Si King Ho menoleh ke Han Li dan mengundang, rekan Han, kita bertemu di dunia debu bertahun-tahun yang lalu. Takdirlah yang menyatukan kita lagi. Apa pendapatmu tentang bekerja sama selanjutnya? Saya malu untuk mengatakan ini, aku datang ke rumah abadi ini secara tidak sengaja. Saya tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Namun, dari apa yang baru saja Anda katakan, tampaknya Anda tahu sedikit tentang kediaman abadi Taisui. Mohon pencerahan kami. Tentu saja. Rumah abadi Taisui ditinggalkan oleh Grand Zenith Heaven yang disebut Taisui Immortal Exalt. Dia mengolah hukum waktu seperti saudara Han, dan dia pernah menjadi penguasa penjara abadi. Belakangan, untuk beberapa alasan, penguasa abadi Taisui ini tiba-tiba mengkhianati pengadilan surgawi dan melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia mengambil banyak tahanan dari penjara abadi dan beberapa harta pengadilan surgawi. Yang paling terkenal adalah lampu suci waktu. Dikatakan sebagai harta dari hukum waktu. Saya khawatir lampunya ada di lantai 7. Pengadilan surgawi telah memburu orang ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa penguasa abadi Taisui bersembunyi di alam abadi asal emas, yang sangat dekat dengan alam abadi dataran tengah. Dia bahkan diam-diam membangun rumah abadi ini. Si King Ho tahu bahwa Han Li ingin menanyakan tentang situasinya sebelum membuat keputusan, jadi dia terkekeh dan berbicara dengan penuh keyakinan. Lampu suci waktu. Jantung Han Li melonjak. Sejak dia memasuki menara waktu, samar-samar dia merasakan kekuatan yang kuat dari hukum waktu datang dari atas. Ini juga menjadi kekuatan pendorong baginya untuk maju. Sekarang, tampaknya kekuatan hukum waktu adalah lampu suci waktu yang disebutkan oleh si King Ho. Dia bertanya-tanya harta macam apa itu. Jadi rumah abadi ini sangat rahasia. Bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Kamu harus bertanya kepada rekan Daois Jiao San tentang itu. Husan dan aku mengikutinya ke sini, kata si King Ho. Han Li terkejut dan menatap Jiao San. Ini adalah rahasia kuil samsara. Meskipun kakak Han adalah putra samsara, kamu tidak memiliki wewenang untuk mengetahuinya. Mata Jiao San berkilat dan dia menggelengkan kepalanya. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, matanya berkilat saat dia berpikir keras. Hanya itu yang saya tahu tentang kediaman abadi Taisui.
Anda sudah tahu mengapa Husan dan saya ada di sini. Bagaimana menurut Anda, rekan Han, tentang proposal saya untuk bekerja sama? Si King Hou bertanya setelah melihat bahwa Han Li diam. Oke, saya dapat bekerja sama dengan Anda berdua dan bahkan membantu Anda merebut medali esensi kehidupan. Namun, jika saya menemui kesulitan di masa depan dan membutuhkan bantuan Anda, saya harap kalian berdua tidak menolak. Han Li perlahan berkata dengan pemikiran ini di benaknya. Sepakat. Wajah Rubah Tiga dan Si King Hou berbinar saat mereka mendengar ini. Kemudian, mereka menjawab. Melihat ini, mata indah Jiao San berkilat dengan sedikit pemikiran, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kalau begitu, ayo pergi. Si King Hou berkata dan menatap pria parubaya berjubah hijau itu. Ikuti saya. Jangan melihat-lihat dan jangan menyentuh apapun. Jangan tanya saya jika Anda memiliki pertanyaan, kata pria parubaya berjubah hijau itu dengan ringan. Setelah pria parubaya berjubah hijau berkata dengan lemah, dia mendesak kuda Li Qi untuk terbang ke depan. Lan Yan dan yang lainnya yang dikendalikan mengikuti di belakang seperti mayat berjalan. Han Li dan yang lainnya juga mengikuti. Pada akhirnya, perjalanan ini memakan waktu sepanjang hari dan malam. Pria parubaya membawa Han Li menjauh dari gunung berbentuk labu dan dengan cepat meninggalkan gurun Gobi. Setelah itu, mereka melewati rawa besar, diikuti oleh hamparan bukit bergelombang yang luas. Dalam perjalanan, Han Li menemukan beberapa hal aneh. Misalnya, ada patung es setinggi ratusan kaki di gurun Gobi. Ketika dia melewatinya, dia bisa merasakan udara dingin. Ada pusaran air besar di rawa yang terus menggelegak. Terdengar suara teredam dari dasar bukit, seolah-olah seseorang sedang memukul sesuatu. Ketika mereka melewati hutan pohon raksasa, mereka menemukan rantai berwarna merah darah yang menghubungkan ribuan pohon hingga membentuk bentuk yang aneh. Karena peringatan pria parubaya sebelumnya dan fakta bahwa dia tidak ingin berbicara, semua orang diam-diam bergegas dengan pikiran mereka sendiri. Han Li tidak menemukan kesempatan untuk menanyakannya, jadi dia menyerah. Setelah serangkaian liku-liku, kelompok itu akhirnya tiba di aula hitam lain yang terletak di padang rumput. Aula ini jauh lebih besar, tetapi cahayanya sangat redup, jadi ada anglo yang menyala di seluruh aula untuk menerangi ruang di dalamnya. Orang bisa melihat pintu cahaya merah gelap berdiri di kedalaman aula hitam, berkedip dengan cahaya merah gelap. Ini gerbang luar angkasa yang mengarah ke lantai 6. Silakan. Pria parubaya berjubah hijau berkata dan berbalik untuk pergi. Husan tiba-tiba memanggil pria parubaya berjubah hijau itu. Dia kemudian memandang Lan Yan dan yang lainnya, dan berkata, "Senior, saya tidak tahu bahaya apa yang ada di lantai 6 dan 7. Meskipun kekuatan kita cukup kuat, saya khawatir itu tidak akan mudah bagi kita untuk melewatinya. Aku ingin tahu apakah senior dapat melepaskan temanku. Jika mereka pergi bersama kita, kita akan dapat menghemat tenaga. Orang-orang ini tidak lemah. Mereka seharusnya berguna. Kamu tidak membutuhkan beberapa budak ilusi, kan?" Si King Hou juga berkata. "Bagus." Pria parubaya berjubah hijau mengerutkan alisnya, tetapi segera santai. Dia membentuk segel tangan dan menunjuk. 7 cahaya abu-abu putih ditembakkan dari tangannya, dan tenggelam ke dalam tubuh Lan Yan dan yang lainnya. Tubuh Lan Yan dan yang lainnya langsung bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan yang besar. Kemudian, sutra kristal abu-abu putih terbang keluar dari tubuh mereka, dan menyatu dengan tubuh pria parubaya berjubah hijau itu. Pupil Han Li menyusut saat dia melihat sutra kristal abu-abu putih. "Nah, ketika kamu pergi ke lantai 7, jika kamu menemukan kartu sumber kehidupanku, ingatlah untuk membawanya. Aku akan memberimu beberapa keuntungan saat itu." Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba muncul di benak Han Li. Itu adalah Li Qima. Hati Han Li tergerak, dan dia menatap Li Qima.
Kuda itu dengan patuh menggendong pria parubaya berjubah hijau di punggungnya. "Ayo pergi." Pria parubaya berjubah hijau itu berkata dengan acuh tak acuh. 4 kukuli kima bergerak, dan cahaya putih menyala. Kemudian, keduanya menghilang ke udara tipis. Mereka tidak meninggalkan aura apapun. Seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Setelah sutra kristal meninggalkan tubuh mereka, cahaya abu-abu putih di mata Lan Yan dan yang lainnya mulai memudar. Ketika Han Li melihat ini, dia membentuk segel tangan, dan cahaya merah menyala di tubuhnya. Dia sekali lagi berubah menjadi penampilan aslinya. Ketika Husan dan Jiaosan melihat ini, mereka juga membentuk segel tangan dan kembali ke penampilan aslinya. Husan juga menyingkirkan pedang transformasi darah rubah surgawi. Ketika mereka bertiga selesai berkemas, cahaya abu-abu putih di mata Lan Yan, Lei Yus, dan yang lainnya menghilang, dan penglihatan mereka menjadi jelas kembali. "Di mana ini? Saya ingat bahwa sutra kristal abu-abu putih dari harta karun menyerbu tubuh saya." Lei Yus, Su Suiqian, dan yang lainnya berkata dengan panik ketika melihat sekelilingnya. Ketika Han Li melihat ini, dia berpikir dalam hati bahwa mereka yang dikendalikan oleh sutra kristal abu-abu putih tidak akan memiliki ingatan yang tersisa. Lan Yan dan yang lainnya juga panik. Mereka hanya bisa mengingat apa yang terjadi sebelum mereka dikendalikan oleh pria parubaya berjubah hijau. "Semuanya, jangan khawatir. Musuh sudah pergi. Kita aman sekarang." Husan berkata perlahan. "Apa kamu tahu apa yang terjadi?" Lei Yus menatapnya. "Aku tahu sedikit, Senior Lei." "Ini seperti ini." Husan terbatuk pelan dan mengarang cerita. Dia berkata bahwa Han Li telah menunjukkan kekuatan besar, mengalahkan musuh, dan menyelamatkan semua orang. Husan adalah pembicara yang baik, dan kemampuannya mengarang cerita bahkan lebih baik. Dia telah mempertimbangkan semua aspek cerita, dan tidak meninggalkan celah apapun. Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum pahit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Kalau begitu, Taoishi telah menyelamatkan kami lagi. Kami sangat berterima kasih. Ketika kami keluar dari Taisui Immortal Abode, Taoishi harus datang ke Sekte Air Surgawi kami sebagai tamu. Mari kami menghibur Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami." Su Suiqian berkata dengan penuh terima kasih. Xiong San, Lan Yan, dan Lan Yuanzi juga mengucapkan terima kasih kepada Han Li. Namun, Lan bersaudara memandang Han Li dengan sedikit kewaspadaan dan ketakutan di mata mereka. Selain itu, Lei Yus, Jin Liu, dan Wen Zong terlihat sedikit tertekan. Untuk mendobrak batasan, mereka dengan susah payah bekerja keras, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jin Liu, khususnya, sarang serangganya diambil oleh Han Li. Sekarang dia dengan ceroboh diselamatkan oleh Han Li, bagaimana mungkin dia tidak merasa murung? "Kamu terlalu sopan. Meskipun musuh untuk sementara ditakuti olehku, dia bisa kembali kapan saja. Ini bukan tempat tinggal lama. Lebih baik kita segera pergi dan masuk ke lantai 6, Han Li berkata dengan lambaian tangannya. "Ya, jangan tunda," kata Su Suiqian sambil mengangguk. Lei Yus dan yang lainnya juga memaksakan diri untuk bergembira, dan segera mulai mendobrak batasan pintu ruang. Pembatasan pada setiap pintu ruang pada dasarnya sama, dan semua orang sudah mengenalnya. Segera, mereka melanggar batasan pada pintu lampu di depan, lalu masuk satu demi satu. Han Li hanya merasakan penglihatannya kabur, dan sosoknya melewati pintu cahaya dan tiba di gurun emas yang luas. Dia menatap ke kejauhan dan mengamati sekeliling, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah pasir kuning yang tak berujung, dan udara dipenuhi dengan bau kering. Pada saat ini, lampu menyala di sampingnya, dan sosok Jiaosan dan yang lainnya muncul satu persatu. Begitu orang-orang ini muncul, mereka secara alami dibagi menjadi dua kelompok tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di antara mereka, Husan dan Jiaosan secara alami lebih dekat dengan Han Li,
dan keduanya dari sekte Tianshui lebih dekat dengan Lei Yus dan Wenzong. Lan Yuanzi dan saudara perempuannya juga berada di belakang mereka. Anehnya, Xiong San juga memilih berpihak pada trio Han Li karena suatu alasan. Setelah semua orang berdiri diam, mereka melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, mata mereka berkilat, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jiao San membungkuk dan mengambil segenggam pasir halus di tanah. Dia dengan lembut menggosoknya dan mengerutkan kening, ini pasir emas. Ini bukan pasir emas, itu adalah bubuk tulang dari sejumlah besar binatang iblis. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana ini mungkin?" Jiao San berkata dengan tidak percaya. "Ini memang bubuk tulang," kata Lei Yus tiba-tiba. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke objek bulan sabit yang menonjol dari cakrawala. Semua orang mengikutinya dan terbang mendekat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah tanduk melengkung dari sisa-sisa binatang iblis besar. Itu benar-benar keemasan, dan permukaannya berbintik-bintik dengan jejak angin dan pasir. Jiao San mengerutkan kening, dan ingin maju dan mencubit klakson. Namun, begitu dia menyentuh klakson, dia mendengar suara yang lembut. Setelah itu, tanduk emas yang menonjol hancur, berubah menjadi awan pasir keemasan, dan menghilang. Pasir keemasan di tanah memang bubuk tulang. Ini adalah gurun yang luas, arah mana yang harus kita tuju? Husan bertanya tanpa daya. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat pandangannya dari jauh dan akhirnya melihat ke langit di atas kepalanya. Ada matahari putih bundar yang tergantung di sana, tapi itu terlihat persis seperti gambar di selembar kertas putih. Tidak ada sedikit pun panas yang keluar darinya. Saat Lei Yus hendak berbicara, dia mendengar Han Li tiba-tiba menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Di sana." Mendengar ini, semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk, tetapi tidak ada apapun di lautan pasir yang luas. Setelah memasuki ruang lantai 6 ini, indera spiritual setiap orang semakin jelas ditekan, dan dalam radius kurang dari 100 mil, mereka tidak dapat lagi merasakan apapun. "Ada apa di sana?" Su Liqian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu, indera ilahiku ditekan, dan aku hanya bisa merasakan aura khusus secara samar-samar." "Bagaimanapun, ayo pergi dan melihatnya," kata Han Li setelah berpikir sejenak. Mendengar ini, Jiao San dan Husan saling memandang, dan keduanya tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Lei Yu berkata, "Rekan Taoishi, tidak mudah untuk sampai ke sini. Anda harus menyadari berapa banyak orang yang telah meninggal di sepanjang jalan. Saya pikir lebih baik tidak bertindak gegabah. Mari kita lakukan diskusi yang bagus. Bukankah lebih baik mencari jalan yang lebih aman? Iya, semakin tinggi kita pergi, semakin berbahaya. Bahkan jika kamu berani, kamu tidak bisa meremehkan musuhmu," kata Jin Liu sebelum Su Liqian dapat berbicara. Su Liqian membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu dan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi tidak masalah kemana Anda ingin pergi. Karena kita sudah mencapai level ke-6, setiap orang memiliki pertimbangannya sendiri." "Aku akan sendirian," kata Han Li sambil tersenyum sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Setelah mengatakan ini, dia akan pergi. "Rekan Si, aku akan pergi denganmu," kata Xiong San sambil tersenyum. Mendengar ini, Han Li mengerutkan kening. Dia tidak setuju, tapi dia juga tidak menolak. Dengan kilatan cahaya, dia terbang ke arah itu. Xiong San mengikuti tanpa ragu. "Ayo pergi dengan rekan Si," kata Jiao San setelah berpikir sejenak. Setelah beberapa saat merenung, Jiao San memanggil Husan sebelum terbang mengejar Han Li.